teman-teman yang melihat video ini, ketika sudah di titik jenuh, sudah di titik paling bawah, maka jangan pernah putus asa. Itu tidak baik. Kita mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak bisa, jangan pernah putus asa. Itu malah resikonya tinggi ya, nanti bisa bundir dan lain-lain seperti itu ya. Makanya ketika kita sudah di dalam titik terendah, maka sujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari dan bersabar ya, setiap hari dan bersabar. Nanti akan datang kenikmatan-kenikmatan, entah itu di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sedulur teras pitutur Jawa dimanapun berada. Saya doakan sehat selalu untuk semuanya, bahagia bersama keluarga, dan tambah rezekinya. Kali ini teras pitutur Jawa akan menyampaikan beberapa hal. Beberapa hal ini adalah penting ya, penting bagi kita semuanya, yaitu makhluk, penting bagi kehidupan kita, yaitu saya akan menerangkan 5 amalan, yang mana amalan tersebut akan mendukung perekonomian kita, kerezekian kita, min haitsu la yahtasib. Jadi kerezekian itu akan datang dari manapun arahnya, itu terserah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kaya ya, Sang Maha Agung. Tapi pada dasarnya amalan-amalan ini untuk permintaan kita, untuk pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta, tentunya seperti itu. Dan jangan ketika kita melakukan ikhtiar amalan-amalan itu terus kita tidak mau bekerja ya, tidak seperti itu ya. Dan itu wajib bekerja ya, karena perintahnya itu kan harus berusaha, dan bekerja itu juga wajib bagi untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, untuk menghidupi anak dan keluarga kita, istri kita, seperti itu. Terus ketika kita wiridan, terus kita tidak mau kerja biar rezeki datang sendiri, ya memang sih rezeki manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dijatah ya, intinya sudah dijatah ya, rezekinya si A sekian, si B sekian, ini memang sudah dijatah semuanya. Tapi terus terus kita tidak mau kerja ya, tidak seperti itu juga. Itu nanti malah kita terkena dosa-dosa ya, karena kita mempunyai keluarga terus kita liha-liha tidak mau bekerja, seperti itu. Yang pastinya kita mempunyai pekerjaan atau berusaha untuk berusaha untuk, kalau tidak punya pekerjaan, berusaha untuk bekerja, untuk mencari pekerjaan. Kalau memang dalam segi fisiknya tidak mampu ya dalam bekerja berat atau apapun itu, setidaknya kita ikhtiar, kalau mempunyai HP ya kita share foto jualan seperti itu. Kalau memang kita sudah tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai HP, tidak mempunyai skill, tidak mempunyai, kalau kita bekerja berat kita itu tidak mampu, tidak kuat, mungkin karena kita sakit dan lain-lain, nah itu baru kita pasrah ya, kita baru pasrah, kita berdoa saja, kita wiridan saja, memohon kepada Allah, tapi tetap usaha ya, entah apapun itu di rumah sebisanya. Katakanlah kalau bisanya tanam di rumah ya, ditanam saja. Nanti kalau capek kita berhenti istirahat. Yang penting ketika kita
saatnya bekerja bekerja, saatnya beribadah beribadah, saatnya bersama keluarga, saatnya senang-senang ya kita senang-senang, seperti itu. Yang pertama yaitu kita perbanyak membaca sholawat setiap hari. Ya, kita membaca sholawat, perbanyak membaca sholawat setiap hari, mulai dari pagi, ya, mulai dari pagi sampai malam itu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya bebas, bisa sholawat Jibril seperti Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad itu kan sudah terkenal. Itu biasanya yang viral ya, yang viral di media sosial itu adalah ijazahan dari Lirboyo, yaitu Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo, dari sananya dari Lirboyo. Itu yang terkenal adalah sholawat Jibril Shallallahu ala Muhammad. Yang penting sholawat ya, sholawat boleh sholawat Jibril, boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Jadi diperbanyak membaca sholawat. Kalau bisa mengamalkan itu tanpa ada harapan. Harapan itu terlalu muluk-muluk ya, kapan datangnya rezeki, kapan datangnya ini itu, kapan datangnya Allah. Intinya seperti itu dibuang jauh-jauh. Pokoknya jenengan perbanyak sholawat, Allah itu sudah tahu apa yang kita pinta itu sudah tahu. Tapi kalau mau berdoa silahkan berdoa, karena kita juga diperintah untuk berdoa. Ya, kita diperintah untuk berdoa, tapi berdoa yang sewajarnya saja. Seperti itu, perbanyaklah membaca sholawat, boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh Sallallahu ala Muhammad. Kalau bisa ya 1000 kali setiap hari, 1 hari 1 malam, seperti itu. Saya doakan semuanya yang mengamalkan sholawat diberikan kemudahan dalam segi apapun. Mempunyai hajat semoga dikabulkan, ketika mempunyai utang supaya segera bisa melunasinya, ketika rezekinya syarat supaya diberikan kelancaran rezekinya, seperti itu. Terus yang nomor dua ini juga viral, juga sudah masyhur terkenal, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Itu sudah diterangkan banyak di kitab-kitab, itu banyak, termasuk kitab saya ini juga ada diterangkan membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Nah, 708 membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali itu banyak metodenya. Yang pertama yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap malam 786 kali, membaca Bismillah selama 7 hari. Itu kalau mempunyai hajat besar ya, mempunyai hajat besar. Setelah membaca, pertama itu membaca lillahi ta'ala al-fatihah, setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Setelah selesai membaca 786 kali, habis itu meminta kepada Allah satu permintaan saja. Meminta kepada Allah satu permintaan saja selama 7 hari. Nah, itu keterangan di kitab yang saya pelajari. Selama 7 hari itu ya, selama 7 hari kalau belum tercapai hajatnya, maka berhenti dulu 1 hari. Ya, berhenti dulu 1 hari, lalu dilanjut lagi setelah 1 hari jeda, terus dilanjut 7 hari lagi. Terus 7 hari lagi itu ternyata masih belum berhasil, kita jeda 1 hari lagi, terus malamnya kita mengamalkan lagi, terus seperti itu ya, terus seperti itu. Pokoknya ada jeda 1 hari. Setelah 7 hari selesai ternyata belum berhasil, terus kita jeda istirahat 1 hari, terus 1 harinya lagi kita lanjutkan 7 hari lagi, dan seterusnya sampai berhasil. Itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Memang benar-benar dahsyat ya untuk Bismillah, saya pernah membuktikannya. Terus yang nomor 3
Yang nomor 3 ya, nomor 3 itu setiap malam, itu saya ambil dari kitab Jaljalut, itu setiap malam membaca wasubba alayya rizqa subbata rahmatin fa antaroja kolbil kadiri minal khobat, dibaca 40 kali setiap malam. Itu semua sudah saya tulis di deskripsi nanti ya, itu sudah saya tulis di deskripsi, silakan lihat di deskripsi. Kalau ingin mengamalkan silakan komen qabiltu, seperti itu, yaitu membaca wasubba alayya rizqa subbata rahmatin fa antaroja qalbil kathiri minal khobat, itu dibaca 40 kali setiap malam, istiqomah ya. Kalau itu caranya bagaimana membacanya, ya sama seperti itu, lillahi ta'ala, kita pasrahkan semua kepada Allah, karena Allah semuanya ya, karena Allah semuanya, lillahi ta'ala. Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah 1 kali, setelah itu kalau bisa membaca sholawat 100 kali, baru membaca doa wasubba alayya rizqa subbata rahmatin wa antaroja qalbil katiri minal khobat, 40 kali setiap malam, istiqomah. Seperti itu. Tapi tetap ya, kita tetap mempunyai berusaha untuk bekerja, kita ya, itu wajib itu ya, kita tetap bekerja, bukan terus wiridan kita tidak mau bekerja, bukan seperti itu malah salah. Jadi kita mempunyai usaha sekecil apapun, pokoknya kita berusaha. Kalau kita tidak mempunyai usaha apapun, kita mempunyai HP ya, kita foto apa, nanti dijual, di share ya, di status, di YouTube dan lain-lain, seperti itu. Pokoknya kita usaha, ikhtiar dan berdoa, dibantu dengan amalan-amalan, entah itu dari sholawat, dari doa para ulama, atau dari Al-Quran, seperti itu. Pokoknya kita optimis ya, jangan menyerah, terus jangan mempunyai pengharapan yang berlebihan seperti itu. Nanti yang penting ikhlas ya, yang penting ikhlas, biar tidak ada kekecewaan kepada Allah, itu tidak ada kekecewaan. Yang bahaya itu adalah kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang penting ikhlas menjalankan amalan-amalan tersebut. Jadi makanya saya bilang dari tadi itu adalah jangan berharap, maksudnya itu jangan meminta yang berlebihan, atau jangan ada harapan apapun, pokoknya diamalkan saja. Allah sudah tahu apa yang kita harapkan, itu sudah tahu. Yang tadi adalah nomor 3. Nomor 4, perbanyak membaca istighfar ya, pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah melakukan, mulai dari usaha, mulai dari amalan apapun itu, amalan ini, amalan itu, usaha ini, usaha itu ya, kita yang nomor 4 adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya setiap hari itu perbanyak istighfar, tobat, seperti itu. Tapi ketika kita istighfar kepada Allah itu jangan tenggelam di situ, seolah-olah kita setiap hari itu melakukan dosa. Tidak seperti itu juga buruk ya. Kita tidak bersyukur kepada pemberian Allah ya, kita diberikan setiap hari itu, masih diberikan bisa sujud, masih diberikan kerentek atau niat untuk sholat, masih diberikan kekuatan untuk mengaji, masih diberikan kekuatan untuk jalan ke pengajian, seperti itu juga harus disyukuri. Jadi alhamdulillah, istighfar dalam arti itu penyesalan atas dosa-dosa kita, supaya Allah membersihkan dosa-dosa kita dan mengampuni dosa-dosa kita, seperti itu. Terus yang nomor 5 itu perbanyak sedekah ya, sedekah. Sedekah itu nanti ada yang bilang saya tidak punya uang, saya belum bekerja. Sedekah itu bukan harus dengan uang ya, bersedekah itu bukan harus dengan uang. Tapi kalau kita mempunyai uang, sebelum itu biasanya itu orang-orang yang mempunyai uang sedikit, atau orang-orang yang menengah ke bawah, itu biasanya kalau itu sering sedekah ya. Makanya sebelum kaya maka perbanyaklah sedekah. Karena kalau sudah kaya itu biasanya tuh banyak perhitungan ya. Katakanlah mempunyai uang
100 juta, nanti kalau saya sedekahkan 1 juta berarti tinggal sekian, nanti sedekahkan tinggal sekian. Itu perhitungannya nanti banyak kalau orang kaya biasanya, tidak semuanya tapi. Makanya sebelum kaya perbanyaklah bersedekah, karena biasanya orang-orang yang belum kaya itu kalau mempunyai uang 20.000 tinggal satu-satunya itu, kalau ada yang minta 10.000 itu biasanya dikasih. Tapi kalau kita mempunyai uang katakanlah 10 juta, ada orang yang meminta 5 juta, itu biasanya nggak dikasih ya. Makanya sebelum kaya maka banyaklah bersedekah seperti itu. Dan bersedekah itu nggak harus dengan uang, dengan kekuatan kita, maksudnya dengan tenaga kita membantu orang, terus dengan pikiran kita mengajarkan orang, mengajarkan anak-anak, ya itu juga sama bersedekah. Itu kalau kita mengajarkan sebuah keilmuan kepada anak-anak, itu malah bisa bagus karena bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah kita, seperti itu. Jadi pada dasarnya semua kita lakukan, mulai dari ikhtiar mencari pekerjaan kalau tidak punya pekerjaan, atau usaha apapun itu, terus kita mempunyai niat, terus kita menjalankan amalan-amalan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya dikabulkan segala hajat kita dan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu, semoga ini membawa kemanfaatan untuk semuanya. Intinya jangan bersedih untuk teman-teman yang melihat video ini ketika sudah di titik jenuh, sudah di titik paling bawah, maka jangan pernah putus asa. Itu tidak baik. Kita mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak bisa, jangan pernah putus asa, itu malah resikonya tinggi ya, nanti bisa bundir dan lain-lain seperti itu ya. Makanya ketika kita sudah di dalam titik terendah, maka sujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari dan bersabar ya, setiap hari dan bersabar. Nanti akan datang kenikmatan-kenikmatan, entah itu di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan disebar, semoga ada teman-teman yang membutuhkan dimanapun berada di Nusantara ataupun di seluruh dunia. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam teras pitutur Jawa.